Halo semua, balik lagi di channel ini. Seperti biasa, saya bakal bercerita lagi sebuah alur film. Dan kali ini yang akan saya bahas tentang seorang pria yang mempunyai sebuah robot berbentuk mirip seperti manusia asli. Film ini berjudul My Girlfriend is Robot. Dan film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan kelakuan robot yang berperilaku mirip seperti manusia asli dan bahkan bisa jatuh cinta. Oke lah, tanpa banyak cincong, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah laboratorium yang di dalamnya terdapat sebuah robot yang sedang dirakit. Dia dinamakan robot XYP700. Robot perempuan berambut pendek yang dirancang sebagai robot yang mirip dengan manusia asli. Si profesor akan menjualnya, akan tetapi robot tersebut terus berbicara yang membuat dia dibongkar lagi, dan robot perempuan itu berjanji akan patuh dan tidak banyak berbicara. Alhasil si profesor memasangkannya kembali, lalu dia diberi nama Dodo. Setelahnya kita dialihkan di sebuah taman. Di sini terlihat Dodo yang sedang mengintip seorang pria di seberang sana, yang ternyata pria tersebut adalah pemiliknya sekarang. Dia terus mengikuti pria itu, bahkan ketika di restoran pun dia turut mengikutinya sampai akhirnya dia dibawa ke rumahnya. Pria itu bernama Yang Dong. Dodo pun banyak berbicara, bahkan dia bergaya layaknya model Jepang karena dia diperintahkan seperti itu oleh dubbing, yaitu profesor yang membuat dirinya. Namun kelakuan Dodo membuat Yang Dong agak kesal dan risih dengan adanya robot yang diberikan oleh temannya ini. Di sini bahkan Jombing menelepon apakah Yang Dong sudah bercinta dengan Dodo. Kemudian Yang Dong agak marah dan menyuruhnya Dodo untuk pergi. Setelahnya, sekarang Yang Dong berada di sebuah ruangan di mana di sana ada seorang perempuan berambut panjang sedang berbaring. Dia pun menatapnya dengan perasaan sedih. Tiba-tiba terdengar suara gaduh yang membuat Yang Dong bergegas keluar. Ternyata ada 3 pria berbadan besar menyerang rumahnya. Awalnya dia sempat melawan sampai salah satu dari mereka menodongkan pistol yang membuat Yang Dong berhenti. Namun pada saat itu terdengar suara mobil polisi sangat kencang dan ketiganya pun segera melarikan diri. Ternyata suara itu berasal dari mulut Dodo. Hal itu membuat Yang Dong terkejut. Kemudian keduanya sarapan bersama di ruang makan. Yang Dong mulai sedikit menerima keberadaan Dodo di rumahnya. Setelahnya mereka berada di ruang tamu mengobrol beberapa saat sampai Yang Dong memberitahu bahwa dia mempunyai seorang tunangan, namun tunangannya ini sedang sakit dan tak sadarkan diri. Dodo pun menanyakan perihal emosi manusia yang sungguh rumit, dan Yang Dong hanya memberikan Dodo minuman dan bertanya perihal pelajaran apa saja yang bisa diambil hari ini. Dodo banyak menjawab sampai membuat Yang Dong terharu, dan lalu ia menyuruhnya tidur awal. Di sini Dodo menawari untuk tidur bersama, namun Yang Dong mengabaikannya dan langsung memasuki kamarnya. Saat Yang Dong sedang di kamar, dia tiba-tiba terkejut karena kedatangan Dodo yang menangis histeris. Yang Dong pun bertanya ada apa. Ia mengatakan bahwa dia baru saja menonton film, dan film tersebut tokohnya seketika menjadi tua dan meninggal. Dodo tidak ingin jika Yang Dong juga tua dan cepat meninggal. Yang Dong yang melihat tingkah Dodo tersebut hanya terkekeh dan meminta Dodo untuk duduk di sebelahnya. Kemudian saat Dodo sudah duduk, dengan tiba-tiba ia mengatakan cinta pada Yang Dong. Ia mengatakan, aku tidak bisa memberi seluruh duniaku, namun seluruh duniaku adalah milikmu. Lalu ia menciumnya, dan saat Yang Dong akan membalas ciumannya, terdengar suara panggilan telepon dan dia terkejut saat diberitahu ternyata Ning Ning tunangannya kini sudah siuman. Dengan cepat ia berlari dari kamar meninggalkan Dodo, dan tak lama setelahnya Yang Dong datang ke rumahnya. Namun kali ini ia tidak sendirian, dia ditemani oleh tunangannya yaitu Ning Ning. Dodo yang melihat itu langsung menyambutnya, dan Ning Ning yang melihatnya langsung menghampirinya. Ia sangat terkejut, ternyata robot bisa sangat mirip manusia. Bahkan dia sampai meraba-raba ya. Lanjut, Yang Dong lebih dulu pergi ke lantai atas memasuki kamarnya, dan disinilah mereka berdua di ruang tamu. Ning Ning banyak menginterogasi Dodo dan meminta ia untuk tidak menyentuh barangnya, dan Dodo harus selalu membersihkan lantai atau mengepel ya. Saat ia akan melanjutkan ucapannya, tiba-tiba dia dipanggil oleh Yang Dong untuk ke kamarnya dan meninggalkan Dodo sendirian. Ternyata mereka berdua akan melakukan kegiatan silaturahmi kelamin ya. Bahkan suara desahan Ning Ning
Ningning sangat anjing banget sampai terdengar oleh Dodo yang berada di lantai bawah. Ia pun hanya bisa menahan tangisnya selagi dia mendengar suara tersebut. Di pagi harinya ketika Dodo sedang duduk di ruang tamu, Ningning datang dan membawa pisau dan mengancam Dodo untuk membuka bajunya. Namun untungnya Yang Dong datang. Dengan segera Yang Dong mencegah hal tersebut terjadi. Dan sangat tidak diduga, Ningning mengiris telapak tangannya sendiri ya dengan pisau itu, dan Yang Dong langsung memegangnya. Juga Ningning tiba-tiba mencium Yang Dong yang tepat di depan Dodo. Setelahnya, Yang Dong menghampiri Dodo yang sedang berada di kamarnya. Dia meminta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan tadi dan mengajak Dodo untuk pergi esok hari. Hal itu tentu saja membuat Dodo antusias dan sangat senang. Esok hari tiba, akhirnya kegiatan mereka akan dilakukan. Mereka berada di mobil dalam perjalanan menuju tujuan, dan saat di perjalanan Yang Dong mengajak ngobrol Dodo dan bahwa dia sudah mempunyai tunangan. Alangkah baiknya dia tidak mempunyai robot seperti Dodo di rumahnya untuk keselamatan, kebahagiaan, kenyamanan, dan keamanan keluarganya. Dan tanpa diduga saat sudah sampai di kaki gunung, Yang Dong memerintahkan Dodo untuk keluar dari mobilnya, atau bisa dibilang Yang Dong membuang Dodo gitu ya. Tapi di sini ia tidak mau dibuang. Dia malah bertanya apakah kesalahannya sampai dia harus dibuang. Namun Yang Dong tidak menjawab. Setelahnya dia pun melajukan mobilnya. Awalnya Yang Dong berhenti karena teriakan Dodo. Namun dia memantapkan keputusannya ini adalah keputusan terbaiknya dan langsung pergi menancap gas, dan Dodo hanya bisa menangis saat ia benar-benar ditinggalkan. Kemudian Dodo sendirian di hutan. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang diketahui ia juga seorang robot bernama Kakak. Nah, mereka pun saling berkenalan karena sesama robot bisa mendeteksi satu sama lain ya. Di sini Dodo bercerita bahwa dia ditelantarkan oleh tuannya dan ternyata nasib mereka sama. Dodo juga bercerita bahwa ia ingin memiliki hati manusia. Sedangkan di sisi lain Yang Dong pulang ke rumah, namun ia tidak menemukan Ningning dan malah menemukan surat tentang keberadaan Ningning. Saat ia menyusul, ia malah disekap dan dibawa oleh beberapa orang dalam sebuah mobil. Kemudian di sini kita diperlihatkan Dodo dan Kakak yang sedang menyusup ke dalam sebuah tempat untuk menemui Dr. Zheng. Hingga akhirnya Dodo berhasil menemui Dr. Zheng dan ia meminta agar ia diberikan sebuah hati manusia pada tubuhnya. Namun Dr. Zheng malah memberikan sebuah GPS agar ia bisa melindungi dirinya sendiri. Setelahnya Dodo pun pergi dari sana, namun ia meminta izin kepada Kakak bahwa ia akan pergi menemui seseorang terlebih dahulu. Scene berpindah ke bagian Yang Dong dan Ningning. Mereka berhadapan dengan lelaki yang diketahui telah mengancam Ningning dan berbohong pada Yang Dong. Ningning akhirnya jujur kepada Yang Dong atas apa yang telah dia perbuat. Ternyata Ningning ini pernah digenjot oleh si pria yang menculiknya ini. Dan ia punya foto-foto tubuh Ningning. Juga dia berencana terus memanfaatkan Ningning untuk rencana-rencana jahatnya. Yang Dong yang mendengar itu pun memilih membawa Ningning pulang dan tidak ingin membahasnya lagi ya. Tiba-tiba Dodo ada di sana, kemudian ia menutup layar kaca dengan sebuah tirai dan membawa mereka berdua kabur dari sana. Tentu saja kelompok tersebut pun mengejarnya. Di sini Kakak yang sedang berada di tempat itu pun ikut melawan, tetapi ia kalah karena mendapat banyak tusukan pada tubuhnya. Dan pada saat mereka sudah berada di atap, Dodo pun menyuruh mereka berdua pergi karena ternyata mereka berhasil diikuti di saat Ningning dan Yang Dong sedang berusaha kabur dengan menuruni sebuah tali. Dari arah lain pria tadi menembakkan pelurunya ke arah Ningning hingga ia pun terjatuh ke lantai bawah dan akhirnya maut ya. Setelah kejadian itu, Yang Dong kini sedang membaca surat wasiat dari Ningning. Saat ia membaca, ia bertekad dan akan membalaskan dendamnya Ningning ya. Hingga suatu hari datang seorang pria gemuk yang mengabarkan kepada Yang Dong bahwa pria yang pernah menyakiti Ningning kini berusaha melarikan diri. Ia yang mengetahui itu pun langsung berencana akan menyusulnya. Beberapa waktu kemudian, Dodo yang mendengar percakapan mereka keluar pergi ke sebuah tempat di mana pria yang telah menyakiti Ningning berada. Di sana ia juga bertemu dengan Yang Dong, namun Dodo memborgol tangannya sehingga ia sendiri yang
melawan pria yang membunuhnya, Ning. Mereka pun berkelahi hingga pada akhirnya Dodo meledakkan dirinya bersama pria itu hingga mereka maut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Dodo terlahir kembali karena diciptakan oleh Dr. Zhang. Dan kini ia juga memiliki hati manusia di dalam tubuhnya. Ia pun bersama dengan Yang Dong menjalani kehidupan yang bahagia. Dan film pun entosan, ending yang sangat menjangankan.